Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kehadirat Tuhan. Kalau pada malam hari ini kita boleh berkumpul walaupun di rumah masing-masing, kita akan melakukan ibadah online yang disebut dari Imago, ibadah malam GKI online. Semoga semua ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus ada dalam keadaan sehat. Kita tetap semangat karena Tuhan ada beserta dengan kita. Yesus abadi kepunyaanmu, Ciptaan baru Rohul Kudus. Aku bernyanyi bahagia.
Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami masih diberikan napas kehidupan sampai detik ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam setiap aktivitas yang kami lakukan dari sejak pagi hingga malam hari ini Tuhan. Percaya dan yakin Tuhan kami bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Saat ini kami akan melakukan ibadah online Tuhan. Walaupun kami terpisah jarak, terpisah tempat, tetapi kami percaya Tuhan ketika kami melakukan ibadah itu Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kiranya Engkau yang akan menyertai memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Pada saat ini juga Tuhan kami datang kepadamu memohon pengampunan atas segala dosa-dosa yang kami lakukan sepanjang hari ini. Agar kami layak pada malam hari ini datang di hadirat-Mu Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan sebagian firman yang akan ditabur pada malam hari ini. Biarlah Tuhan firman itu memberi kekuatan bagi kami dan menerangi jalan kami. Tuhan, saat ini kami teringat bagi teman-teman kami yang saat ini dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau mau melawat mereka Tuhan, Engkau jamah, sembuhkan. Kiranya Tuhan yang menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Amin. Semua orang inginkan kebenaran berada di pihaknya, namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran, namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran, dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran, yang tak pernah berubah. Shalom Bapak Ibu, saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Amsal 10 ayat 17 sampai 21. Amsal 10 ayat 17 sampai 21, saya akan membacakannya untuk kita semua. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Siapa menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Lidah orang benar seperti perak pilihan, tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Bibir orang benar menggembalakan banyak orang, tapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Sampai sana pembacaan kita. Dengan tema pada hari ini, menjaga pikiran, menjaga kehidupan. Memangnya ada apa dengan pikiran, Bapak Ibu? Pikiran adalah sesuatu yang sebenarnya sederhana, tetapi efeknya kompleks. Kenapa? Karena apa yang kita pikirkan, maka itu yang tercermin. Melalui dari hal yang simpel seperti pikiran,
ternyata juga menyangkut soal perbuatan kita. Apa yang kita pikirkan juga menyangkut tindak tanduk kita. Apa yang kita pikirkan juga menyangkut perbuatan kita kepada sekitar. Bapak Ibu, mengenai pikiran di masa-masa pandemi ini, saya memperhatikan bahwa mayoritas masyarakat memiliki pola pikir negatif yang berkembang menjadi dua. Yang pertama adalah paranoid atau takut yang berlebihan. Orang-orang seakan-akan melihat virus ini seperti akhir dunia. Begitu takut, begitu panik, sehingga seringkali menimbulkan ketakutan yang kurang masuk akal. Dan yang menjadi masalah adalah orang-orang yang seperti ini tidak menikmati ketakutannya sendiri, tetapi justru membagikannya kepada orang lain di sekitarnya. Ia membagikan pikiran negatif kepada tangganya, membagikan pikiran itu kepada rekan-rekannya, dan ini sungguh tidak baik. Kemudian perkembangan pikiran yang kedua adalah bodoh amat, bodoh amatan. Pokoknya hidup ini di tangan Tuhan. Ini juga menjadi masalah, dan ini nyata. Saya menemui seorang bapak di jalanan yang mengatakan bahwa udah pokoknya sholawatan aja, itu mental kok itu nanti virus. Jadi bahasa kasarnya adalah kita berdoa aja Bapak Ibu, nanti semua itu lewat kok. Tapi apa iya? Bukankah iman juga melalui dengan perbuatan yang nyata? Bapak Ibu, dua hal ini tentu tidak baik. Nah, mengenai dua hal ini, firman Tuhan tadi berbicara di ayat yang ke-20 dan 21. Tetapi pikiran orang fasik sedikit nilainya. Dan di ayat yang 21 dikatakan, tetapi orang bodoh mati karena kurang akal budi. Amsal Salomo memang berbicara soal perbuatan dan perkataan. Tetapi Amsal ini setuju akan satu hal, bahwa semuanya dimulai dari pikiran yang sederhana. Pikiran yang bahkan tidak kita perhitungkan. Dikatakan bahwa orang-orang yang fasik, orang-orang yang mungkin zaman sekarang yang menerima informasi asal-asalan, menerima hoax, berita-berita palsu tanpa disaring, itu adalah orang-orang yang berpikiran cetek, orang-orang bodoh yang tidak bijaksana. Lalu bagaimana kita bisa meminimalisir hal ini? Di ayat yang ke-17 tadi dikatakan dengan jelas, siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan. Mengindahkan didikan. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan didikan di firman Tuhan ini? Didikan bukan berarti ketika seorang guru memberikan pelajaran kepada siswanya. Atau didikan bukan berarti juga ketika dosen mengampu mahasiswanya. Didikan dalam firman Tuhan jelas bahwa bagaimana kita membuka pikiran kita. Bagaimana kita tidak keras kepala. Bagaimana kita mau mendengarkan arahan, mau mendengarkan orang lain. Didikan sangat jelas di firman Tuhan. Dan bagaimana seharusnya kita di masa-masa seperti ini? Apakah kita paranoid, ketakutan yang berlebihan, atau apakah kita harus bodoh amatan? Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita mesti melewati di tengah-tengah itu. Memang benar bahwa mengisolasi diri di rumah adalah cara yang efektif. Tapi itu hanyalah salah satu dari sekian cara yang harus kita lakukan. Bukankah yang terpenting adalah menjaga pola hidup sehat, Bapak Ibu? Cuci tangan dengan langkah-langkah yang tepat, membawa hand sanitizer, memakai masker, itu yang paling benar. Daripada kita harus berpikiran soal hal-hal yang mengerikan, yang takut, lebih baik kita mengisi diri kita dengan sesuatu yang positif. Dan semestinya memang demikian. Bukankah ketika kita melakukan pelayanan, ketika kita melakukan aktivitas kita, bukankah kita harus berpikiran positif agar segala kegiatan kita semakin bermakna? Dengan demikian Bapak Ibu, iman Kristen tidak selalu soal hati yang tulus. Iman Kristen juga berbicara soal pikiran yang baik, yang sehat, pikiran yang kritis dalam keadaan apapun, pikiran yang bertindak sesuai dengan etika-etika Kristiani. Dan dengan demikian, esensi iman kita
adalah hati yang tulus dan pikiran yang sehat. Bapak Ibu sekalian, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja jelas memikirkan semua yang mulia dan tepat sasaran. Mari kita berpikiran sehat sekalipun di masa yang jahat. Amin. Kita berdoa. Benar Tuhan bahwa kami seringkali dirundung pikiran-pikiran negatif. Sulit untuk meredamnya. Tapi Tuhan, lewat firman malam hari ini, kami mau kiranya Roh Kudus-Mu juga mengingatkan kami agar kami senantiasa memikirkan semua yang mulia, yang sesuai dengan apa yang Engkau perkenankan. Tuhan, lewat pikiran-pikiran yang positif, kiranya kami dapat membagikan hal-hal yang baik bagi sekitar kami, sehingga juga setiap kegiatan pelayanan kami semakin bermakna. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Tuhan, ku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ucapku dan kehendakmu jadi panduku. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesan, pikiran dan tuturku bercela, dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah berikan aku kasih-Mu mesra. Amin, 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 Saudara, pada saat ini saya mengajak kita untuk berdoa syafaat. Saya akan menyebutkan pokok-pokok doa dan saya akan memberikan waktu bagi saudara untuk menaikkan doa. Mari bersyafaat. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau mengingat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami juga mau berdoa ya Allah bagi orang-orang yang saat ini sedang sakit atau lemah tubuhnya atau yang tengah berjuang menghadapi virus corona. Kami pun berdoa ya Allah bagi para lansia tua kami, oma opa.
Ya Allah, kami pun berdoa bagi mereka yang saat ini tengah bergumul, yang menghadapi berbagai masalah dalam kehidupannya. Juga kami mau berdoa bagi gereja kami dalam pelayanannya, dalam berbagai bentuk badan pelayanan dan juga pelayanan yang dilakukan, agar Tuhan yang menyertai. Kami pun berdoa ya Allah bagi bangsa dan negara kami, bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Kami pun berdoa ya Allah bagi keluarga kami, juga kami pun berdoa bagi setiap pergumulan yang kami hadapi. Inilah doa kami Tuhan, kami menaikkannya hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih, di masa pandemi ini semoga kita terus berpengharapan di dalam Kristus, karena di dalam kehidupannya
Saudara-saudara, nyatakanlah kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan kini marilah kita menyambut berkat Tuhan. Kasih karunia menyertai kita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Di saat ini ku angkat tembang bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya.